Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik, Pak. Oke, ini saya angkat kelas ini sebagai kelas 10 SMA. Jadi materi kita hari ini adalah kita membahas tentang pengampunan atau bagaimana cara kita mengampuni. Baik, Pak. Oke, judul kita hari ini adalah indahnya mengampuni. Baik, saya ingin memberikan pertanyaan kepada anak-anak kami semua. Apa arti mengampuni? Bagaimana cara kita mengampuni seseorang ketika kita seseorang itu bersalah? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Kita sebagai orang Kristen itu Pak harus mengampuni kesalahan orang yang telah bersalah kepada kita. Iya, benar sekali. Arti atau definisi mengampuni itu adalah ketika seseorang bersalah kepada kita atau kita bersalah kepada seorang, kita harus memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita. Jadi itu adalah definisi mengampuni. Seperti Tuhan Yesus juga mengampuni kesalahan kita, seperti Jadi kita sebagai manusia yang percaya kita harus mengampuni sesama kita. Karena kenapa? Tuhan Yesus sendiri sudah duluan mengampuni kesalahan kita. Jadi kita bisa membaca di Matius pasal 6 ayat 12 itu berkata bahwasanya ampunilah mereka. Siapa yang tahu anaknya? Siapa yang tahu anaknya? Oke, contohnya di Matius pasal 6 ayat 12 itu berkata apa yang dikatakan atau apa yang difirmankan Tuhan Yesus pada saat itu di Matius pasal 6 ayat 12 itu. Siapa yang tahu? Ada yang tahu membaca? Oke, anak kami Aris. Matius pasal 6 ayat 12 Pak. Kata di sini, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Iya, benar sekali. Kita harus mengampuni seseorang, kita harus mengampuni saudara-saudara kita harus mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Karena kenapa? Allah sendiri atau Tuhan sendiri sudah duluan mengampuni kita. Jadi dalam kita ambil contoh dulu ya, di dalam perjanjian lama ketika Yusuf dan saudara-saudaranya, saudara kalian pernah atau mendengarkan cerita tentang Yusuf dalam perjanjian lama? Pernah kan? Ketika Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf itu adalah anak yang sangat kasihan, anak kesayangannya. Ketika Yakub belas kasihannya sangat besar kepada Yusuf, lalu saudara-saudaranya membenci dia. Jadi saudara-saudaranya memberikan sesuatu yang tidak baik kepada Yusuf. Mereka melakukan kejahatan kepada Yusuf. Bahkan di dalam Kejadian pasal 37 itu berkata bahwasanya dia dibuang ke sumur pada saat itu, ke sumur tua yang kosong. Jadi mereka pengakuan saudara-saudaranya kepada ayahnya bahwasanya Yusuf itu sudah dimakan harimau. Jadi bajunya itu dirobek dan bajunya itu dilumuri dengan darah. Jadi pengakuan saudara-saudaranya kepada ayah mereka si Yakub, Yusuf itu sudah diterkam oleh binatang buas. Padahal Yusuf itu sudah dijual kepada saudagar Mesir. Jadi saudagar Mesir itu menjual Yusuf kembali di Mesir, yaitu seorang tokoh Mesir yang bernama Firaun. Jadi lama-lama singkat cerita bahwasanya Yusuf sudah lama di situ, bahkan di ayat yang keberapa itu di
Kejadian pasal 37 dia menjadi seorang terpenting dalam istana di Mesir. Jadi pada saat bala kelaparan mulai, saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk meminta makanan. Jadi pada saat itu Yusuf pun tahu bahwasanya itu saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya tidak tahu bahwasanya itu Yusuf saudara mereka. Jadi singkat cerita pada saat itu Yusuf pun mulai tahu bahwasanya itu Yusuf saudara mereka. Jadi dia mengampuni saudara-saudaranya bahwasanya pada saat itu dulunya saudara-saudaranya membuangnya atau menjualnya, maka dia mengampuni kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya itu. Jadi dalam kehidupan kita kita harus mengampuni saudara-saudara kita. Bahwasanya di dalam Alkitab pun dijelaskan bahwasanya pengampunan itu kita harus mengampuni saudara kita sebanyak 70. Bahwasanya di Alkitab pun dijelaskan bahwasanya kita harus mengampuni itu sebanyak 70 kali 7 kali. Artinya tidak apa namanya segampang 70 kali 7 kali. Artinya iya, tidak ada batas untuk mengampuni. Jadi firman hari ini untuk kita bahwasanya kita harus saling mengampuni juga. Baiklah anak-anak, selamat siang semuanya. Tadi kan sudah dilanjutkan materi kita yaitu indahnya mengampuni. Jadi ibu mau bertanya kepada anak semuanya, bagaimana seorang remaja Kristen harus mengampuni? Boleh diberikan salah satu contohnya kepada saudari siapa nama Muna? Izin menjawab dulu. Baik. Salah satu contohnya kita sebagai orang-orang Kristen mengampuni itu dengan mengikhlaskan ibadah kesalahan saudara kita. Mengikhlaskan apa dosa yang diperbuat oleh musuh kita harus ikhlas. Baik, anak-anak, sekarang ibu mau tanya, kalau kita sudah mengampuni kesalahan yang orang yang berbuat salah kepada kita, apakah kita harus dendam terhadap orang tersebut? Contohnya nih, kita udah memaafkan, tapi kita kayak masih dendam gitu kan terhadap satu kesalahan itu, kita masih ingat-ingat. Apakah itu bisa diperbuat lagi atau gimana? Artinya, maka baik kepada anak murid Elizabeth. Oke. Menurut Elizabeth, bagaimanakah sikap kita sebagai remaja Kristen untuk mengampuni seseorang? Oke, baik Bu. Menurut saya, kita sebagai remaja Kristen dalam mengampuni itu kita tidak boleh menendam. Jadi kita menjelaskan seperti yang sudah tadi saudara dalam kami asal. Kita kalau mengampuni kita harus mengikhlaskan kesalahan itu dan kita jangan mengingat-ingat kesalahan itu yang dahulu kita perbuat kepada sesama kita. Artinya kita jangan menendam atau saling menendam terhadap sesama kita. Seperti itu. Berarti kita harus komitmen dalam diri kita sendiri ya. Ya, benar. Seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita terlebih dahulu, begitupun kita juga harus sama seperti Tuhan Yesus. Bukan kita sama seperti kita mengikuti bukan seperti kita lebih besar dari Tuhan Yesus ya, bukan. Tapi kita harus melihat ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Ya, anak-anak, semuanya itu ada di dalam Alkitab. Oke. Baik anak-anak, kesimpulannya dengan mengampuni kita akan dibebaskan dari rasa marah, kebencian, dendam ataupun iri hati terhadap sesama. Baik anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan
sama Ibu Liza, jadi saya ambil kesimpulannya tentang mengampuni. Jadi mengampuni itu adalah mengikhlaskan, memaafkan kawan kita yang berbuat salah kepada kita. Kita tidak lagi mengungkit masalah teman kita tadi, karena kita sudah mengampuni kesalahan yang diperbuat. Jadi sampai di sini ada yang anak-anak ibu yang ingin bertanya, tunjuk tangan. Baik anak-anak ibu, tadi ibu kita Indonesia sudah menjelaskan tentang mengampuni. Jadi ibu di sini membahas tentang kesimpulan tentang mengampuni. Jadi anak-anak ibu yang baik hati tentang mengampuni ialah mengampuni yang bersalah kepada orang lain, seperti memaafkan, mengikhlaskan, atau tidak mengungkit-ungkit lagi masalah teman kita, seperti tidak iri, tidak membenci lagi teman kita. Seperti di sini ada anak-anak ibu yang kurang paham atau kurang mengerti tentang materi kita indahnya mengampuni, boleh tunjuk tangan. Izin saya mau bertanya. Ya, silakan. Ibu tadi menjelaskan bahwa mengampuni itu adalah dengan mengikhlaskan kesalahan sesama. Ya, betul. Kita jangan mengingat lagi kesalahan yang diperbuat oleh sesama. Jadi saya pribadi karena kalau kita sebagai manusia ini adalah tidak lepas dari kesalahan. Jadi ada salah satu ilustrasi yang pernah saya alami itu, ada kawan saya yang telah melakukan kesalahan kepada saya. Jadi memang difirmankan bahwa kita itu harus mengampuni. Tetapi saya masih mengingat apa yang diperbuat dengan sahabat saya itu atau teman saya itu. Tapi yang saya mau tanyakan kepada ibu, supaya kita mengikhlaskan kesalahan yang diperbuat teman-teman kita itu atau sahabat kita itu, bagaimanakah kita sebagai kita manusia itu mengikhlaskan kesalahan itu? Karena apa kesalahan yang telah diperbuat itu masih juga kita ingat-ingat gitu. Seakan-akan menjadi depresi kepada kita kesalahan yang telah diperbuat oleh teman kita itu. Oke, maaf ya. Baik, ibu akan menjelaskan pertanyaan yang Aris. Yang pertama kita adalah mengakui kenyataan sepahit apapun masalah artinya yaitu sepahit apapun masalah yang Aris hadapi, pertama-tama berdoa dulu kepada Tuhan supaya Dia memberikan pengarahan, supaya Tuhan memberikan mujizat supaya kita mudah memaafkan teman kita yang bersalah. Terus kita yang kedua mencoba memahami saudara kita yang berbuat salah kepada kita. Karena sikap mengampuni kita sebagai anak Tuhan berusaha meningkatkan diri kita sendiri. Kita sendiri bagaimana profesi diri sendiri kita dulu sebelum kita memaafkan orang lain. Terus kita bisa membaca di Alkitab tentang Yusuf, yaitu mengampuni semua saudaranya. Walaupun dia telah dibunuh dan saudaranya, tetapi kehendak Allah dia selamat dan menjadi orang kaya pada masa itu. Dan anak-anak kita bisa melihat di Alkitab yaitu Yusuf. Yang itu adalah kisahnya tentang kasih dan pengampunan. Semua itu ia benci. Baik, saya akan menjelaskan. Contohnya saya ibu ambil dari kisah Yusuf, yaitu ia memilih untuk mengampuni saudaranya dibandingkan membalas dendam sesuai dengan yang tertulis pada Alkitab tentang pengampunan. Jadi di sini ibu berdoa, intinya pertama kita berdoa dulu kepada Tuhan supaya Dia memberikan pengarahan, supaya kita bisa mengikhlaskan orang yang bersalah kepada kita. Terus kita meyakinkan diri dulu untuk apakah kita bisa memaafkan sepenuhnya orang yang berbuat salah kepada kita. Karena mengampuni ini bukan masalah yang begitu mudah, tetapi dengan kita berdoa kepada Tuhan, apapun bisa terjadi. Menurut ibu sampai di situ, apakah anak Aris sudah paham
yang ibu jelaskan atau kurang mengerti? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sampai di sini pelajaran kita. Kita sambung minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, lebih bagus alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saudara Aris, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pembahasan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Anak saya Aris, silakan lanjutkan.